Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Town Hall. Saya langsung ke Pak Menpora. Pak Menpora, jelas Presiden Joko Widodo mengatakan Liga Indonesia dihentikan sementara sampai evaluasi secara menyeluruh benar-benar dilakukan. Sampai kapan sebenarnya Liga Indonesia akan dihentikan? Iya, tadi saya seperti yang saya sampaikan, saya sudah mengundang 18 perwakilan klub, kemudian dari PSSI dan juga dari supporter, terutama supporter yang sangat fanatik ya. Ada 4, kemudian dari pihak kepolisian, dari Kemendagri dan yang terkait lainnya. Memang untuk menghentikan itu adalah PSSI. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, kemudian saya sampaikan, PSSI mengirim surat kepada klub, kepada anggotanya, baik itu yang Liga 1, kemudian dengan inisiatif sendiri Liga 2, bahkan Liga 3. Sekarang ini kita akan kerja secepat-cepatnya menemukan hal yang diinginkan oleh kita semua, baik dari pertandingannya, pengelolaan supporternya, dari infrastruktur yang sekarang ini sedang dievaluasi atau diaudit oleh Menteri PUPR, karena perintah Presiden di seluruh Indonesia. Karena kita ini nggak punya, klub kita nggak punya stadion. Yang punya itu adalah bupati, wali kota, gubernur. Nah ini juga kan harus kita sesuaikan sehingga tadi kita putuskan yang diaudit itu yang sekarang sedang existing digunakan dulu. Sebab kalau menunggu seluruhnya itu akan lama. Nah makin lama kompetisi tidak jalan tentu itu akan rentetannya akan panjang. Tapi sekali lagi yang menyampaikan penghentian itu adalah federasi, adalah PSSI. Sehingga jangan dianggap bahwa pemerintah mencampuri itu. Keputusan sampai kapan juga ada di PSSI kah? Oh iya, tetapi setelah evaluasi semuanya. Dan yang akan memberikan izin kan kepolisian. Nah sekarang sedang digodok, mungkin produknya adalah peraturan Kapolri yang mengadopsi semua aturan FIFA, aturan PSSI, aturan undang-undang negara, semua akan di blend itu menjadi satu dan akan keluar menjadi pedoman. Bahkan tadi dalam rapat juga ada tambahan dari Kementerian Kesehatan. Mereka minta juga SOP penanganan kesehatan. Karena banyak stadion-stadion kita yang tidak siap itu. Bahkan mungkin ambulansnya cuma 1. Kalau kejadian seperti kemarin kita butuh banyak. Nah itu Kementerian Kesehatan numpang tadi juga dan saya setujui bahwa itu menjadi persyaratan sebagai rekomendasi pengeluaran izin. Jadi kalau ada stadion yang tidak siap dengan fasilitas kesehatan, itu juga bisa menjadi pertimbangan buat kepolisian dan hal-hal lain. Baik, tentunya kita tidak ingin berlama-lama menghentikan Liga 1, 2, dan 3 ini. Tapi kita juga tidak ingin buru-buru, Pak Riyad. Betul-betul harus dilakukan evaluasi, koreksi diri yang menyeluruh. Jadi apa komitmen dari PSSI untuk betul-betul kali ini serius belajar dari tragedi Kanjuruhan? Seperti yang disampaikan Pak Menpora. Jadi kita beruntung punya Pak Menpora ini di Indonesia yang sangat peduli sama olahraga sepak bola, terutama yang bisa memajukan sepak bola, timnas kita semuanya perhatian dan kepedulian untuk menyelesaikan masalah ini. Sehingga nanti kedepannya PSSI berkomitmen agar bagaimana nonton sepak bola itu bisa terjamin keamanannya, keselamatannya, dan nonton seperti nonton konser. Berangkatnya tersenyum gembira, pulangnya tersenyum gembira, terhibur betul nonton konser. Itu harapan terakhirnya. Dengan cara bagaimana, Pak? Itu, mengadopsi seluruh aturan yang jadi satu tadi. Disepahami semua antara mulai supporter sampai federasi. Paham semua pemerintah jadi satu bahwa oh seperti ini dah. Oh harusnya begini, harusnya ini, itu yang dilarang ini, itu semua jadi satu. Dan PSSI harus memastikan bahwa adopsi aturan itu betul-betul terlaksana. Terlaksana harus. Pengawasannya juga harus dibenahi. Wajib ini. Sudah ini korban ini sudah tidak bisa ternilai lagi harganya, tidak bisa dinilai dengan materi. Pak Riyad, apakah PSSI bisa menjamin setelah kejadian ini tidak akan ada lagi pertumpahan darah dalam stadion? Harusnya seperti itu. Keharusan, satu keharusan. Bukan PSSI aja. Seluruh bangsa ini harus menjamin bahwa ini harus berjalan dengan baik. Tidak bisa hanya PSSI aja. Tanpa campur tangan semua pihak, tidak bisa. Tidak mungkin bisa PSSI. Harus semua pihak ikut campur. Harus semua pihak. Semua pihak pun harus siap untuk dievaluasi termasuk PSSI. Termasuk PSSI semua. Bung Toel, jika evaluasi total ini mau berhasil, apa syaratnya? Secara prinsip harus balik pada aturan. Semuanya harus pada aturan. Panpel kan lalai terhadap aturan, terhadap regulasi pertandingan. Ada aturan tentang
safety and security yang juga jadi bolong karena belum diketahui oleh kepolisian. Saya senang tadi Pak Menpora sangat berhati-hati supaya tidak terpleset kepada intervensi pemerintah. Karena memang kita punya pengalaman di BEN 2015. Artinya family football family yang harus jaga pemerintah supaya marwah pemerintah jangan salah. Kalau kita orang sepak bola, kita harus kasih tahu pemerintah supaya tidak salah. Bahwa pemerintah hadir, negara hadir itu bagus, terlibat. Tadi soal stadion itu bagus. Tetapi buat saya senang tadi Pak Menpora ada kesadaran itu gak mau terpleset intervensi. Soal teknis kompetisi dihentikan. Saya paham alasannya, saya paham di hold dulu. Tapi yang ngomong harus PSSI. Supaya tidak terpleset pada istilah intervensi. Itu sangat baik. Supaya dalam relasi kita dengan FIFA itu menjadi bukan sangat baik, menjadi lebih baik di tengah situasi yang buruk ini karena korban jiwa ini gitu loh. Yang terakhir poin ketiga adalah filosofi sepak bola. Filosofi sepak bola itu lihat pemain bola sebuah tim kalau performanya buruk bukan pemainnya yang dipecat, bukan penjaga gawangnya yang dipecat atau mundur, tetapi pelatihnya. Itulah filosofi sepak bola. Kalau anak buah salah, pasti pemimpinnya juga salah di situ. Oke, baik. Saya langsung ke Mas Diki. Mas Diki, sebenarnya apa lagi yang perlu dilakukan oleh PSSI dan juga pemerintah kepada supporter? Apakah edukasi supporter memang sejauh ini masih kurang atau seperti apa dari pandangan? Nah, artinya gini, kalau edukasi supporter balik lagi, supporter jadi objek. Jadi dari tadi kan bicara aturan. Banyak PSSI punya aturan, negara juga punya aturan. PSSI juga lebih banyak lagi aturannya. Tapi aturannya ditegakin dong. Jangan cuma bikin aturan doang tapi nggak pernah ditegakin. Ya. Contohnya kita pernah, kalau nggak salah PSSI atau operator ya pernah bikin peraturan jika ada nyanyian rasis sepertinya dihentikan. Itu berkaitan dengan rivalitas. Tapi cuma jalan berapa pertandingan habis itu udah selesai, nggak ada lagi seperti itu. Sementara rivalitas jadi semakin tinggi karena ada ujaran kebencian seperti itu. Nah, ini yang saya harapkan bahwa ya ketika aturan ditegakkan, maka kami nih sebagai penonton akan merasa nyaman sebetulnya. Nggak ada lagi yang masuk-masukin orang ke tribun, memang dijaga betul bagaimana mengelola massa. Ini kan masalah mengelola massa aja sebetulnya. Kejadian di Kanjuruhan ini mengelola massa. Bagaimana plan A, plan B, antisipasi seperti apa, itu yang harus dilakukan. Jadi saya berharap itu tadi bahwa saya mau sepak bola Indonesia jauh lebih baik lagi dan menempatkan memang supporter di tempat paling tinggi. Artinya semua bapak-bapak di sini, semua bapak-bapak di atas juga, di federasi, di operator, bekerja untuk supporter. Baik, kita berikan tepuk tangan. Ya. Pak Puji, kepolisian memegang peranan penting dalam pengamanan massa. Ya. Apa yang harus dibenahi? Ya, tadi kan saya sudah sampaikan, jangan ada ego sektoral. Ya. Polisi sebagai pemegang penanggung jawab keamanan sudah menyampaikan pada saat itu. Tapi itulah tadi, ya oke kita tidak lihat ke belakang. Ke depan kita berharap duduk bersama, buat itu bersama-sama apa yang boleh dan tidak boleh. Itu satu. Yang kedua, ya kami sebagai Kompolnas sendiri yang tugasnya adalah mengawasi polisi ya secara dari eksternal. Tentunya inilah suatu pembelajaran ya bagi polisi sendiri dengan kasus ini. Jadi jangan mudah juga kemudian melakukan hal-hal yang ya terus kemudian menjadi masalah. Ya. Untuk menyelesaikan masalah tapi timbul masalah. Padahal program yang sudah disampaikan oleh Kapolri yaitu ada program presisi, prediktif, responsibilitas dan transparansi. Nah, artinya bagaimana memprediksi itu anggota di lapangan harus sudah tahu. Baik. Responnya juga harus juga dia tepat, tidak sembarangan. Itu saja mungkin dari kami. Baik. Terakhir ke Pak Menpora, apakah Anda bisa menjamin setelah kejadian ini tidak akan ada lagi pertumpahan darah di dalam stadion? Ya, saya tentu kalau ditanya bisa menjamin, saya tidak bisa. Harus kita bersama-sama menjamin karena keluarga besar sepak bola itu bukan hanya pemain, bukan hanya pelatih, bukan hanya ini, tetapi keseluruhannya. Kalau sudah kita punya keinginan bersama, ini pelajaran yang sangat berharga dan menurut saya terlalu mahal bayarannya dengan duka cita yang harus kita alami sekarang ini. Nah, saya ada mau nambah supaya ini Bung Diki sebenarnya sudah tahu. Hak supporter, saya perlu sampaikan. Baik, singkat saja. Mendapatkan perlindungan hukum baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga, mendapatkan pembinaan dari organisasi, bahkan mereka bisa mendapatkan saham ya dari klub itu. Ini kita atur dalam undang-undang.
Undang-undang di tahun 2022. 2022 yang Oke. barusan ini. Kita harapkan undang-undang itu berjalan dengan efektif sehingga tidak ada lagi kita lihat pertumpahan darah di dalam stadion Betul. sepak bola Yang kita. penting adalah implementasinya ya. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir bersama kami berbagi. Kita bertukar pikiran, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kedepannya kita sama-sama belajar dari pelajaran yang terlalu mahal ini, mudah-mudahan tidak terulang kembali. Pemirsa, olahraga seharusnya menjadi ajang membangun sportivitas. Olahraga sejatinya harus menjadi pemersatu bangsa. Sepak bola akan selalu jadi euforia, tak selayaknya kita berikan ia noda karena tidak ada sepak bola seharga nyawa. Saya Zilvia Iskandar. Dan saya, Valentinus Reza, pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Indonesia Town Hall. Sampai jumpa.